Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktavia Ningrum dan teman saya yang bernama Siti Marzuko. Kami dari Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Apa itu teori belajar humanistik? Teori belajar humanistik adalah sebagai aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan proses perkembangan. Sedangkan secara sempit, pembelajaran diartikan sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Penerapan teori humanistik pada kegiatan belajar hendaknya pendidik atau seorang guru menuntut peserta didik berpikir induktif, yaitu mengutamakan praktek serta menekankan pentingnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Proses belajar menurut pandangan humanistik bersifat pengembangan kepribadian, kerohanian, perkembangan tingkah laku, serta mampu memahami fenomena di masyarakat. Tanda kesuksesan penerapan tersebut yaitu peserta didik merasa nyaman dan semangat dalam proses pembelajaran, serta adanya perubahan positif secara berpikir, tingkah laku, serta pengendalian diri. Selanjutnya ada teori Need-Maslow. Teori Need-Maslow memaparkan teori tentang needs yang mengatakan bahwa manusia dimotivasi oleh sejumlah kebutuhan. Kebutuhan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu basic need dan meta need. Basic need meliputi kebutuhan dasar meliputi lapar, kasih sayang, rasa aman, dan harga diri. Sementara kebutuhan meta need meliputi keadilan, kesatuan, kebaikan, keteraturan, dan keindahan. Maslow menyusun kebutuhan tersebut secara hierarkis dari kebutuhan terendah atau kebutuhan dasar sampai kebutuhan tertinggi. Yang pertama ada physiological need, adalah kebutuhan dasar manusia yang paling mendesak untuk dipenuhi karena berkaitan dengan kelangsungan hidup. Kebutuhan ini berupa makan, minum, oksigen, istirahat, dan keseimbangan temperatur. Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan yang mendesak, yang mendorong manusia untuk melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan lain yang berada di atasnya. Yang kedua ada safety need, adalah kebutuhan akan rasa aman, merupakan kebutuhan psikologis yang fundamental dan perlu dipenuhi. Apabila pemenuhan kebutuhan akan rasa aman terhambat, pemenuhannya akan menimbulkan gangguan kepribadian yang serius. Walau begitu, kebutuhan ini hanya akan tercapai setelah seseorang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan akan rasa aman terlihat dari orang yang mendambakan suasana tenang, aman, jauh dari gangguan dan kekacauan, nyaman dan bebas dari tekanan atau ancaman. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang. Seseorang mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kebutuhan ini tumbuh di lingkungan keluarga, berkembang ke lingkungan kelompok sebaya, dan akhirnya menuju pada kelompok sosial yang lebih luas. Kurangnya kasih sayang dapat menyebabkan perkembangan seseorang terhambat.
Selanjutnya ada self-esteem, adalah penghargaan terhadap diri sendiri. Harga diri meliputi kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetisi, penguasaan, prestasi, kebebasan, dan ketidaktergantungan atau independen. Sementara kebutuhan penghargaan dari orang lain meliputi prestis, pengakuan, penerimaan, perhatian, kedudukan, nama baik, dan penghargaan. Yang terakhir ada aktualisasi diri, yaitu kebutuhan yang ada dalam diri manusia untuk mengekspresikan, mengembangkan segala kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Jadi, setiap orang mempunyai proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi yang dimilikinya. Sekian penjelasan tentang teori belajar humanistik menurut Need Maslow. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.